mengucap bismillahirrahmanirrahim. Komisi saya akan memukul tanda closing dari Cahaya Budaya. Launching program Cahaya Budaya menjadi salah satu rangkaian penting dalam perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-88 Wayang Orang Ngesti Pandowo yang digelar di Teater Gedung Kinarto Sabdo, kawasan Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS Semarang, Sabtu 26 Juli 2025 malam. Pemerintah Kota atau Pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menghadirkan program Cahaya Budaya sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan seni dan budaya di kawasan TBRS. Kehadiran program ini diharapkan dapat memberikan ruang ekspresi, kolaborasi, serta pertumbuhan bersama bagi para seniman, pelaku budaya, dan masyarakat umum. Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari ribuan penonton yang memadati gedung teater untuk menyaksikan puncak perayaan HUT ke-88 Wayang Orang Ngesti Pandowo. Hal ini menjadi bukti bahwa seni budaya tradisional masih memiliki denyut yang kuat di tengah arus modernisasi, khususnya di wilayah Semarang dan sekitarnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Wing Wiarso, yang hadir mewakili Wali Kota Semarang, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap eksistensi Wayang Orang Ngesti Pandowo hingga usianya yang ke-88 tahun. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong agar Wali Kota Semarang menjadi pelindung aktif bagi keberlangsungan seni pertunjukan legendaris ini. Menurut Wing, Ngesti Pandowo merupakan satu-satunya peninggalan seni pertunjukan tradisional dari para leluhur dan maestro seni di Kota Semarang yang masih bertahan hingga kini. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya ini secara maksimal agar mampu memberikan kesejahteraan, khususnya bagi para pemain Ngesti Pandowo dan masyarakat Kota Semarang pada umumnya. Turut hadir secara langsung, anggota Komisi 7 DPR RI yang juga dikenal sebagai tokoh di bidang fashion, ekonomi kreatif, dan kebudayaan, Samuel Watimena, juga mengapresiasi atas konsistensi Wayang Orang Ngesti Pandowo dalam menjaga dan merawat warisan budaya bangsa. Menurut Watimena, Ngesti Pandowo merupakan contoh konkret bagaimana warisan budaya dapat dikelola secara berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kreatif. Tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga mampu mengadaptasikannya agar tetap relevan dengan generasi masa kini. Ia juga menyampaikan rencana untuk mendorong daerah-daerah sekitar Semarang seperti Kendal, Kabupaten Semarang, dan Salatiga agar turut memanfaatkan gedung teater Kinarto Sabdo sebagai ruang ekspresi seni budaya bersama. Lebih lanjut, Watimena berharap agar di usia yang semakin matang, Ngesti Pandowo dapat terus eksis, terus merefleksi perjalanan panjangnya, dan tidak melupakan pentingnya kesejahteraan bagi para pemain dan penggiatnya. Harapannya wayang orang seperti ini harus terus dikembangkan, kemudian harus disosialisasikan lagi. Tapi yang tadi juga saya sangat kagum tuh bahwasannya ternyata karawitan dan pemain-pemainnya udah banyak yang muda ya. Jadi kan sebetulnya regenerasi yang banyak tidak terjadi di berbagai kegiatan termasuk di produksi wastra itu ternyata kalau di wayang orang hal itu terjadi. Dan ini yang menarik juga bahwasannya di kota-kota besar yang mana ada kecenderungan mengampu kebudayaan-kebudayaan dari luar, kemudian merasa kebudayaan luar itu mewakili gue. Ternyata di sini hal tersebut kebalikannya. Anak-anak muda yang muncul di sini merasa menjadi bagian dari wayang orang ini, dan itu sesuatu yang menurut saya harus dijaga dan harus terus dikelonin. Menurut saya karena Kendal Kabupaten Semarang dan Salatiga tidak terlalu jauh dari Semarang, untuk saat ini jadikan dulu gedung di Semarang ini sebagai tempat pertunjukan mereka. Ya, sehingga nanti karena 1 tahun itu kan 365 hari. Ini kan panjang sekali kalau hanya diisi oleh pelaku-pelaku dari Kota Semarang. Jadi saya sih sangat mendukung dan akan coba juga berbicara dengan kepala-kepala daerah dari Salatiga, Kendal maupun Kabupaten Semarang untuk memanfaatkan keberadaan gedung ini. Di Pandawa saya berharap yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-88. Ini kan usia yang nggak main-main nih. Tapi bahwasannya dalam 88 tahun ini tetap kita
kita harus bisa mengintrospeksi keberadaan Ngesti Pandawa, karena kalau 88 tahun ini bisa berdiri, maka Ngesti Pandawa harus menjadi payung besar yang bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh pemain wayang orang. Jadi jangan hanya angkanya 88, tapi kesejahteraannya tidak sebesar 88. Meskipun baru pertama kali menonton pertunjukan wayang orang Ngesti Pandowo, Yasmin dan kawannya merasa senang bisa menyaksikan langsung dan mengenal lebih dekat seni pertunjukan tradisional ini. Menurutnya, seluruh rangkaian acara sangat menarik, terutama kolaborasi dengan sanggar tari yang turut memeriahkan suasana dan menambah daya tarik pertunjukan. Acaranya sih menarik sih, ngenalin budaya juga ke generasi muda. Jadi kan generasi muda kan bisa tahu ya, melestarikan budaya juga. Ini juga kita pertama kali Ya, sih dari awal sampai dari tarian-tariannya juga tadi menarik banget. Puncak pagelaran HUT ke-88 Wayang Orang Ngesti Pandowo dimeriahkan dengan pertunjukan wayang orang yang membawakan lakon Satru Darah Barata. Lakon ini tidak sekadar mengisahkan pertentangan antar saudara, tetapi menjadi cermin kehidupan bahwa di balik setiap konflik tersimpan pelajaran tentang kesetiaan, kejujuran, dan kemanusiaan. Selain pertunjukan utama, acara juga semakin semarak dengan penampilan dari berbagai sanggar seni tari kota Semarang. Di antaranya Sanggar Lestari, Sanggar Kareista, Sanggar Seni Mardayu, Sanggar Kusuma Wiratama, Sanggar Sobokarti, Sanggar Perwira Budaya, Sanggar Sekar Arum, Sanggar Kusuma Jati, hingga Tirang Community. Kolaborasi ini memperkuat semangat pelestarian seni budaya tradisional melalui partisipasi aktif komunitas lokal.